Ketika ketakutan merusak tujuan dasar syariat, dalam Islam, ketertiban sosial tidak pernah dibangun dengan cara mengorbankan keberanian moral. Syariat tidak diturunkan untuk melahirkan masyarakat yang patuh karena takut, tetapi masyarakat yang taat karena sadar. Ketika ruang publik dipenuhi intimidasi simbolik, ancaman anonim, teror psikologis, dan pembiaran terhadap kekerasan non-fisik yang sesungguhnya sedang dirusak, bukan hanya demokrasi, tetapi juga tujuan-tujuan dasar syariat, maqasid al-syar'ah. Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Shatibah menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga 5 pokok utama: agama, hifz al-din, jiwa, hifz al-nafs, akal, hifz al-aql, harta, hifz al-mal, dan kehormatan, hifz al-ird. Setiap sistem sosial dan politik yang merusak salah satu darinya, apalagi secara sistemik, bertentangan dengan ruh syariat, meskipun dibungkus dengan narasi stabilitas dan ketertiban. 1. Ketakutan publik dan kerusakan hifz al-nafs. Intimidasi terhadap warga kritis, jurnalis, dan aktivis bukan hanya ancaman fisik, tetapi ancaman psikologis yang terus-menerus. Dalam maqasid, perlindungan jiwa tidak terbatas pada keselamatan tubuh, tetapi juga rasa aman. Al-amn. Ibn Asyur menegaskan bahwa keamanan adalah prasyarat tegaknya keadilan sosial. Ketika warga hidup dalam kecemasan, maka hifz al-nafs telah dilanggar secara struktural. Allah berfirman, dan Allah menjadikan bagimu negeri yang aman. QS An-Nahl 112. Keamanan dalam ayat ini bukan sekadar ketiadaan perang, tetapi kondisi di mana manusia dapat hidup tanpa rasa takut dalam menyampaikan kebenaran. 2. Pembungkaman kritik dan kerusakan, hifz al-aql. Syariat sangat menjunjung akal sebagai instrumen utama memahami kebenaran. Ruang publik yang membuat kritik berisiko tinggi sejatinya sedang membunuh fungsi akal kolektif. Ketika warga harus menimbang keselamatan pribadi sebelum menyampaikan kebenaran, maka akal tidak lagi bekerja untuk mencari keadilan, tetapi untuk bertahan hidup. Imam Al-Shatib menegaskan bahwa maqasid tidak akan tegak tanpa kebebasan berpikir yang sehat. Akal yang dibungkam oleh ketakutan bukan akal yang dimuliakan syariat. Allah mengingatkan, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Start QS As-Saf 2. Ayat ini mengandung peringatan keras terhadap kepalsuan publik yang lahir ketika kebenaran tidak lagi boleh disampaikan secara jujur. 3. Intimidasi simbolik dan pelanggaran hifz al-ird. Teror simbolik, ancaman terhadap keluarga, reputasi, dan martabat secara langsung melanggar perlindungan kehormatan manusia. Dalam Islam, kehormatan seorang Muslim memiliki kedudukan tinggi, bahkan disandingkan dengan kesucian darah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram. HR Muslim. Pembiaran terhadap perusakan kehormatan warga kritis bukan sekadar kegagalan hukum, tetapi pengkhianatan terhadap maqasid. Bird. Normalisasi, ketakutan dan kerusakan, hifz al-din agama. Ini tidak mungkin tegak di tengah ketakutan. Struktural. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai ruh etika Islam, menuntut keberanian. Ketika masyarakat dipaksa diam melalui intimidasi halus, maka yang dilemahkan bukan hanya demokrasi, tetapi fungsi moral agama di ruang publik. Allah berfirman, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. QS Al-Maidah 44. Ayat ini menegaskan bahwa rasa takut yang salah, sasaran akan melumpuhkan fungsi keimanan dalam kehidupan sosial. 5. Negara, amanah, dan kewajiban menjaga maqasid. Dalam perspektif siasah syariah, negara bukan hanya pengelola ketertiban, tetapi penjaga maqasid. Ibn Taymiyah
menegaskan bahwa kekuasaan ada untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman, bukan sekadar menjaga stabilitas. Ketika intimidasi simbolik dibiarkan, negara telah gagal menjalankan amanah perlindungan. Pembiaran bukan sikap netral, melainkan posisi politik yang merusak tujuan syariat. 6. Demokrasi, keberanian, dan tanggung jawab kolektif. Islam tidak memuliakan kepatuhan yang lahir dari ketakutan. Ia memuliakan keberanian yang lahir dari kebenaran. Demokrasi yang sehat sejalan dengan maqasid ketika ia melindungi jiwa, akal, dan kehormatan warga. Namun ketika demokrasi memindahkan risiko keberanian kepada individu, sementara negara berlindung di balik prosedur, maka yang lahir adalah ketertiban tanpa keadilan. Imam Al-Ghazali mengingatkan, kerusakan negara terjadi bukan karena lemahnya hukum, tetapi karena rusaknya akhlak penguasa dan masyarakat. Penutup, memulihkan maqasid, memulihkan keberanian. Krisis yang kita hadapi hari ini bukan semata krisis politik, melainkan krisis maqasid. Ketakutan telah dinormalisasi, keberanian diprivatisasi, kebenaran dinegosiasikan dengan risiko. Syariat menuntut lebih dari sekadar stabilitas. Ia menuntut keadilan, keberanian moral, dan perlindungan nyata terhadap manusia. Selama intimidasi simbolik dibiarkan, selama rasa aman tidak dijamin, maka demokrasi akan tetap hidup, tetapi maqasid akan terus terluka. Islam mengajarkan bahwa diam di hadapan kezaliman bukan bentuk kebijaksanaan, melainkan awal dari kehancuran nilai. Keadilan adalah pondasi kekuasaan. Kaidah ulama klasik.